Ummu Thalhah ini awalnya adalah istrinya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi istri dari kakak beliau. Dan ketika menjelang wafat, Sayyidina Hasan ini berpesan kepada adiknya, wahai saudaraku, aku ridha bila wanita ini menjadi istrimu. Maka jangan sampai ia keluar dari rumah kalian, ya, bila masa iddahnya sudah berakhir nikahi dia. Ini pesan dari Sayyidina Hasan kepada Sayyidina Husain. Setelah wafat Sayyidina Hasan dan masa iddahnya ini berakhir, dinikahilah Ummu Ishaq ini oleh Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Cuma di dalam kitab Al-Aghani, ya, itu dinyatakan bahwasanya Ummu Ishaq binti Thalhah ini rupawan sekali, sangat cantik, tetapi juga akhlaknya kurang baik. Kitab Al-Aghani ini memang kontroversial ya. Jadi kalau kita lihat ini betulkah akhlaknya tidak baik, tapi kok oleh kakaknya disuruh menikahi adiknya, ini memang memunculkan tanda tanya. Karena ya kok begitu, kita tentunya mikir nih, kalau nggak bagus kenapa disuruh nikahi adiknya. Dan yang kedua, beliau ini putrinya dari sahabat mulia, bodyguardnya Rasul, Thalhah bin Ubaidillah. Sehingga seperti Imam Ibnul Jauzi itu mengkritik kitab Al-Aghani ini, salah satunya adalah bahwasanya Abul Faraj Al-Isfahani ini beliau tuduh sebagai Syiah. Ini tuduhan dari Imam Ibnul Jauzi. Sehingga wajar kalau memang seperti itu, karena Thalhah bin Ubaidillah ini pernah berkonflik dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kemudian sebetulnya sudah clear masalah, tetapi kemudian Thalhah ini dibunuh oleh anak buahnya Sayyidina Ali. Jadi ada nuansa begitu. Kitab Al-Aghani ini kitab tentang banyak hal-hal musik, ya, seni dan seterusnya. Ditulis 50 tahun. Jadi kalau orang garap disertasi kalah dengan penulis kitab Al-Aghani ini. 50 tahun beliau tulis kitab itu. Ini penilaian Imam Ibnul Jauzi. Kitab ini disinggung juga oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab Nizamul Islam. Tetapi Imam Az-Zahabi itu agak sedikit lebih objektif, ya. Beliau katakan ini kitab tentang syair, tentang nyanyian, sehingga kalau dinilai dengan hukum syariat secara zahir mungkin ya agak kurang pas. Terlepas dari itu, kita tahu ini Ummu Ishaq ini adalah istrinya Sayyidina Husain, putrinya sahabat mulia. Sehingga kalau dikatakan perilakunya buruk, ya kita tahan dirilah. Kenapa buruknya ini diceritakan di kitab ini, bahwasanya ya beliau ini ketika hamil, beliau itu tidak, ya, wahiyala tukallimu zaujaha. Beliau tidak mau berbicara dengan suaminya. Mungkin itu yang menjadi justifikasi ini akhlaknya buruk selama hamil, tidak mau ngomong dengan suaminya. Tetapi ini mungkin ya para feminis mungkin orang-orang para wanita mungkin punya sudut pandang lain, Allahu a'lam, kita nggak tahu lah. Karena ada mungkin para wanita itu kadang bisa jadi pemarah ketika datang tamu bulanan, ya. Nggak ada salah apa-apa, kita kadang salah ngomong sedikit tersinggung. Ada kadang seperti itu. Yang punya istri insya Allah ya faham-faham aja. Atau ini mungkin kondisi hamil memang begitu beliau. Hamil ada yang nggak senang dengan suami waktu hamil. Entah ini apakah mitos atau memang betul ada seperti itu, nggak tahu. Yang jelas ini di dalam riwayat ini Ummu Ishaq ini ketika hamil sampai melahirkan bahkan ya, jadi sekitar 8 atau 9 bulan beliau itu tidak berbicara dengan suami beliau, yakni Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tetapi Sayyidina Husain tidak kemudian mengambil hati itu. Beliau bersabar. Jadi tidak kemudian balik memarahi atau apalagi berbuat yang kasar kepada istri beliau. Ini bisa dicontoh oleh para suami, ya. Yang Ummu Ishaq tadi ya para istri juga mestinya memahami.
Ya, jangan segitu-gitunya lah ya. Kalaupun mungkin ada diupayakan tetap bersikap baik kepada suami. Jangan beralasan ngidam kemudian jadi buruk perilaku. Saya enggak begitu paham mungkin efek kedokterannya, nanti mungkin bisa dibahas oleh ustadz yang lain. Ada efeknya atau enggak itu. Kemudian pelajaran ketiga terkait keluarganya Sayyidina Husain. Ini beliau orang yang punya cinta yang sangat kuat terhadap istri beliau. Salah satunya itu adalah Robab. Ya, jadi ini ada seorang namanya Imri'il Qais bin Adi Al-Kalbi, datang dari daerah Syam ini ya. Daerah Syam. Kemudian beliau mendatangi Khalifah Umar, berdiri di depan Khalifah Umar. Ditanya oleh Khalifah Umar, "Siapa engkau?" Kata dia, "Aku orang Nasrani, Imri'il Qais." Kemudian Umar tidak begitu kenal. Kemudian orang lain mengatakan ini adalah sahabatnya Bakar bin Wa'il yang menyerang mereka pada masa jahiliyah. Ini sahabat Bakar bin Wa'il yang menyerang mereka pada masa jahiliyah. Akhirnya Umar bertanya, "Apa yang engkau inginkan?" Kata Imri'il Qais, "Aku menginginkan Islam." Artinya beliau ingin masuk Islam. Setelah memaparkan Islam dan kemudian menerima Imri'il Qais ini masuk Islam, setelah dijelasin oleh Sayyidina Umar, maka Umar kemudian mengambil tombak yang diikatkan bendera ya. Diambil tombak, kemudian diberikan kepada Imri'il Qais sebagai apa? Sebagai tanda bahwasanya Imri'il Qais ini telah masuk Islam dan diangkat ya di dalam Al-Iswabah fi Tamyiz Sahabah. Umar ini mengangkat Imri'il Qais sebagai pemimpin dari Bani Qudha'ah di Syam. Yang kemudian kata sahabat ini, kata Auf, "Aku belum pernah melihat seorang pun yang belum pernah menunaikan satu sholat sekalipun itu diangkat jadi pemimpin bagi orang-orang muslim sebelum dia." Jadi ini memang di dalam Islam kalau orang punya kapabilitas, pemimpin pada masa jahiliyah itu juga akan menjadi pemimpin pada masa Islam jika mereka beriman ya, mereka bertakwa. Sehingga kayak Imri'il Qais awalnya pemimpin, diangkat juga jadi pemimpin. Meskipun belum menjalankan apapun dari sholat itu belum. Ya. Baru masuk Islam. Karena apa? Ya, kemampuan dalam memimpin itu tidak perlu belajar lagi dia. Kalau sholat dia bisa belajar. Kemudian Auf melanjutkan bahwasanya Ali dan kedua putranya itu menyusul Imri'il Qais. Kemudian mengenalkan diri, "Aku Ali bin Abi Thalib, putra dari paman Nabi. Dan ini kedua putraku." Kemudian intinya Ali ingin merekatkan hubungan kekeluargaan dengan Imri'il Qais. Dan akhirnya ini dinikahkan. Satu keluarga Ali bin Abi Thalib ini dinikahkan dengan putri-putrinya Imri'il Qais. Ali dinikahkan dengan Muhayyah ya, binti Imri'il Qais. Kemudian Hasan itu dinikahkan dengan Salma. Sementara Husain ini dinikahkan dengan Robab. Jadi boleh ya begitu, boleh. Bapak dengan anak-anaknya diambil menantu semua oleh Imri'il Qais. Ini kurang apa ini keutamaan beliau? Menantunya Rasul dan cucu-cucu Rasul jadi menantunya Imri'il Qais. Setelah itu Auf bin Kharijah menuturkan bahwasanya Robab ini ternyata memang wanita yang istimewa, sangat dicintai oleh Sayyidina Husain. Punya anak namanya Sakinah sehingga beliau ini disebut Ummu Sakinah. Sampai-sampai ya, karena cintanya Sayyidina Husain ini beliau membuat syair untuk Robab. Ya, syairnya inilah. Kalau dibaca terjemahannya agak kurang terasa. Arabnya ini. Amrika innani la uhibbu daron tahillu biha sakinah wa robab. Uhibbuhuma wa abdhalu julla mali wa laysa lil laimi fiha itabu. Walastu lahum wa in atabu muti'an hayati au yu'allini at-turabu. Yang artinya ya beliau menyatakan sangat senang tinggal di rumah yang ditempati oleh Sakinah dan Robab itu.
Kalau dalam ungkapan itu baiti jannati itu beliau dapatkan dari rumah yang ditempati oleh istri beliau dan putri beliau. Sehingga beliau untuk urusan harta beliau tidak mikir-mikir lagi dalam membelanjakannya itu. Dan orang yang mencela, mengecam itu tidak ada masuk, ya, tidak ada masalah, ya. Nggak akan membuat Sayyidina Husain ini memperhatikan kecaman itu. Dan Robab begitu juga sangat mencintai Sayyidina Husain, sehingga pasca wafatnya itu diceritakan beliau bersyair, dan ketika dilamar oleh orang-orang yang menginginkan Robab menjadi istri orang-orang tersebut, beliau menolak. Sampai wafat beliau tidak menikah, ya, pasca wafatnya suami pertama beliau yakni Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya. Beliau mengatakan tidak mau mengganti, ya, suami. Beliau ingin jadi tetap istrinya dari cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keluarga bisa begitu. Ada yang belum bercerai sudah, kalau sekarang ini problem kadang banyak perselingkuhan. Tapi kalau ini enggak.